Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para jemaah Masjid Jami'al Furqan yang insyaallah pada hari pertama di bulan Muharram 1447 Hijriah ini kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, senantiasa limpahan curahan rahmahnya menyertai kita semua, dan semoga pula ampunan maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa turun kepada kita semua dan keluarga kita semua. Alhamdulillah, di hari pertama ini sekaligus Sayyidul Ayyam, Allah berkenan kepada kita untuk menunaikan ibadah subuh, salat subuh berjamaah. Semoga langkah kita tadi dari rumah, dan memang Allah beserta Rasulnya memastikan itu kita dikawal dari rumah. Setiap langkah, setiap ayunan tangan, sadar atau tidak, itu adalah mengikis dan mengukurkan dosa-dosa yang pasti pernah kita perbuat, dan tidak ada motif dan misi apapun datangnya kita ke rumah Allah ini kecuali hanya untuk taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur, puji itu menjadi kebutuhan bagi kita kepada Allah. Memuji Allah lafadznya apa? Memuji Allah, alhamdulillah, bersyukur kepada Allah, bacanya alhamdulillah. Jadi ada dua kepentingan, memuji dan bersyukur, bacaannya sama, yaitu membaca alhamdulillah, nggak panjang, hanya dua kata, alhamdulillah dan lillah. Ini ada pesan buat kita. Satu, bahwa memang yang berhak untuk dipuja, dipuji itu hanya Dia, Allah. Kenapa Allah wajib dipuji dan kita memiliki kebutuhan untuk memujinya, lalu yang lain tidak memiliki hak mutlak untuk dipuji? Tiga syarat itu dipenuhi oleh Allah. Pertama, Allah berhak untuk dipuji karena Dia, Allah, selalu baik. Jadi syarat untuk dipuji pertama adalah selalu baik. Jadi kalau ada orang gila pujian nggak apa-apa, tapi pastikan dirinya selalu baik. Kira-kira bisa nggak? Kayaknya berat juga ya. Menit ini kita baik, belum tentu menit berikutnya kita baik. Makalah tugas kita mah jangan meminta pujian, tapi pujilah Allah. Kalau manusia meminta pujian, pasti pada saat yang bersamaan dia salah, karena itu mengambil hak Allah. Itu satu ya. Yang kedua, kenapa Allah wajib kita puji? Karena memang Allah mengerjakan segala sesuatunya atas dasar kesadaran. Tidak ada Allah melakukan sesuatu atas nama tanpa sadar, lewat mimpi kayak kita, lewat ngelantur, gak ada. Allah semuanya mengerjakan apapun, entah yang kita anggap besar, kecil, pasti berdasarkan kesadaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berarti kalau ada orang minta dipuji, sadar enggak tuh setiap perbuatannya dilaksanakan secara sadar? Kalau tidak, jangan untuk meminta dipuja dan dipuji. Yang ketiga,
Syarat untuk dipuji itu adalah mengerjakan pekerjaannya tanpa terpaksa atau dipaksa oleh siapapun atau apapun. Ada nggak yang mampu memaksa Allah? Ada nggak, Pak? Ada nggak? Atau batal Allah disembah oleh kita kalau ada makhluk atau ada sesuatu yang mampu memaksa Allah? Nggak ada. Adapun doa yang kita panjatkan itu bukan pemaksaan kepada Allah, tapi sebuah permohonan kita kepada Allah agar dengan kebaikannya, dengan kesadarannya, dengan ketidakketerpaksaannya Allah menurunkan apa yang kita mohonkan itu. Jadi itu kenapa pujian itu menjadi sesuatu yang fundamental, sesuatu yang rukun. Kalau khatib kira-kira pada saat khutbah Jumat umpamanya lupa baca hamdalah, wajib kita turunin gak tuh khatib? Turunin. Jangan pakai bahasa perasaan. Wah, nggak enak itu, ustadznya saya kenal itu. Jangan, nggak ada hukum. Rukun, salah satu rukun khutbah itu wajib membaca hamdalah. Mau sehebat apapun ilmu khatib itu, kalau dia lupa membaca hamdalah, tidak boleh atas nama toleransi, lalu kita biarkan. Wajib kita turunkan dan kita ulang sholat Jumatnya. Tuh. Dalam hal apapun. Nah itu artinya, karena memang bukan kebutuhan Allah untuk dipuji. Apakah memang ketika Allah itu dipuji lalu Allah tambah baik? Tambah baik ya Pak? Tidak, Allah sudah maha baik. Ya, kalau sudah maha baik kan tidak ada bandingannya. Lalu untuk apa kita memuji? Untuk kita. Karena dia Allah maha baik, lalu dengan kerendahan hati kita memujinya, ada harapan, secercah harapan dari kita. Ya Allah, mudah-mudahan kebaikan-kebaikan itu secercahnya ya Allah turunkan kepadaku, sehingga aku bisa meneladani Engkau. Kan itu yang utamanya. Nah mudah-mudahan insya Allah. Jadi bukan hanya sekedar seremoni itu setiap acara bahwa hamdalah kita bacakan. Memang kebutuhan kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada keluarga, para sahabat. Jadi jangankan cinta Nabi, kita melakukan sesuatu saja secara mudawamah, itu insya Allah kelak itu akan menjadi syafaat kepada kita. Dengan catatan kita cinta Allah dulu, cinta Nabi, lalu kita melakukan sesuatu, pasti itu akan menjadi syafaat kepada kita. Bapak Ibu ini rajin baca surat Tabarak umpamanya, setiap ba'da isya atau menjelang tidur. Begitu Bapak Ibu meninggal, itu di alam kubur begitu malaikat nanya, nanti itu tabarok itu akan menjadi syafaat bagi kita. Dengan syarat kita cinta Allah dan cinta Rasul. Tabarok tidak akan menjadi syafaat kalau tidak cinta Allah dan tidak cinta Rasul. Jadi makalah kenapa istiqamah, mudawamah itu menjadi kebutuhan bagi kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, segenap pimpinan, ketua DKM, pengurus, para orang tua, ini saya senang sekali melihat Masjid Al-Furqan ini. Selama saya ngisi pengajian di beberapa tempat ini, termasuk jamaah yang relatif banyak. Nanti mudah-mudahan bisa lebih banyak lagi Pak ya. Nah, warganya banyak kan Pak ya. Gitu. Jadi mudah-mudahan kita doakan yang belum sempat untuk ke masjid, mudah-mudahan bisa ikut berjamaah bareng-bareng kita, lalu kita ta'lim bersama-sama. Ma'asyiral muslimin, sidang salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada waktu 40 menit ke depannya. 40 menit atau setengah jam lah ke depan. Ada yang mengatakan bahwa peringatan PHBI Hari Besar Islam itu salah satunya Muharram, itu adalah bid'ah. Karena Nabi tidak pernah mencontohkan.
Pernah nggak Nabi nyontohkan, Pak? Pernah nggak? Oke, kita sedikit buka sejarah sedikit ya. Sejarah penanggalan Hijriah, tahun Hijriah, itu berada di periode Nabi kah atau di periode sahabat Nabi? Sahabat Nabi. Di sahabat Abu Bakar kah, Umar kah, Utsman kah, atau Ali kah? Umar. Berapa tahun Abu Bakar memimpin menjadi khalifah setelah wafatnya Nabi? 2 tahun 2 bulan setahu saya, tidak 2 tahun lah anggap ya, 2 tahun. Berapa tahun Umar Ibn Khattab memimpin? 10, ada yang mengatakan 11. Nabi sejak hijrah sampai beliau wafat, berapa tahun beliau ada di Mekah, di Madinah? Nabi dakwah berapa tahun? 23 tahun. 13 tahun berada di Mekah, 10 tahun berada di Madinah. Ditambah 2 tahun di pertengah kepemimpinan Umar Ibn Khattab, berarti di tahun kelima menjelang ke-6, ada satu sababiyah. Ada surat datang dari salah satu gubernur yang saat itu sudah menjadi kawasan kekuasaan Umar Ibn Khattab, sekarang disebut wilayah Irak, Gubernur Basrah. Ada surat. Nah, untuk menginventarisir surat ini kan bagusnya ada tanggal, ada tahun, ada bulan. Ini selama ini surat menyurat karena belum ada penanggalan, mengalir begitu saja. Ada usulan. Nah, tercetuslah musyawarah umat, walaupun gagah, galak kata orang, tidak otoriter, demokratis beliau. Dikumpulkan para sahabat, macam-macam usulannya. Anda yang mengusulkan tahun pertama dimulai dari sejak Nabi Isra Mi'raj. Tahun keberapa Nabi Isra Mi'raj? Tahun kenabiannya. Nabi tadi 13 tahun di Makkah kan? Insya Allah di tahun ke-10 menjelang 11 Nabi di Isra Mi'rajkan oleh Allah. Itu ada yang usul tuh. Sejak itulah tahun pertama ada yang usul. Satu. Anda usul yang kedua, karena tahu para sahabat bahwa ada penanggalan Masehiyah berdasarkan kelahiran Nabi Isa. Maka ada yang mengusulkan tahun pertama kalender Islam pun diusulkan dari sejak Nabi lahir. Diskusi singkat cerita, momentum itu tidak didapat. Muncullah momentum tentang hijrah. Kenapa hijrah yang dipilih? Bukan Isra Mi'raj, bukan kelahiran Nabi, karena itulah momentum perubahan terbesar. Tahun ke-10 Nabi Isra Mi'raj mendapat mandat untuk yang kita tunaikan, salah satunya sholat subuh. Apa yang didapat Nabi perjuangan? Justru luar biasa. Hadangan, ancaman, segala macam dari kafir Quraisy. Belum ada perubahan. Momentum perubahan berpindahnya Nabi dari Mekah ke Madinah itu sungguh momentum perubahan, seakan perubahan 180 derajat. Yang tadinya begitu susah lalu bergeser begitu Allah mudahkan. Dan ini dimulai disepakati bahwa tahun pertama kalender Hijriah itu di sejak awal Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Maka pertama kali mencetuskan Sayyidina Umar Ibn Khattab itu tidak langsung tahun 1 karena sudah lewat. Dari Umar 5 tahun, Abu Bakar berapa tahun?
2 tahun. Lalu Nabi di Mekah, di Madinah 10 tahun. Maka begitu ada penanggalan, tahunnya langsung tahun 17 Hijriah. Karena momentumnya diambil sejak Nabi hijrah. Begini sejarah singkat kita, secara singkat. Lalu kok kenapa Muharram? Kenapa tidak Rajab? Kenapa tidak Ramadan? Atau kenapa tidak bulan lahir Nabi, Rabiul Awwal? Nah, ini momentum supaya kita dapat. Salah satu alasan, minimal 2 alasan yang bisa diambil kenapa Muharram terpilih menjadi bulan pertama dalam kalender Hijriah. Pertama, bahwa Muharram itu adalah 1 bulan yang datang setelah Zulhijjah. Jadi dulu sudah begitu urutannya. Jadi sejak zaman dulu sudah. Nah, Zulhijjah itu sejak belum ada peristiwa haji pun tentang mandat ibadah haji, itu di bulan Zulhijjah itu orang-orang Arab itu setelah melakukan pekerjaan-pekerjaan besar, terlebih di dalam Quran dan hadis kita diperintahkan untuk menunaikan ibadah haji, dan haji adalah rukun Islam pamungkas, artinya pekerjaan yang sangat besar. Nah, Umar Ibn Khattab tidak ingin tuh pekerjaan yang telah dilakukannya begitu besar lalu terlewat begitu saja. Maka momentum ini harus diambil, maka jadilah Muharram sebagai bulan pertama agar pelajaran yang terjadi di Zulhijjah menjadi tonggak awal terbaik kita untuk melangkah ke depan yang lebih baik. Itu pertamanya. Yang kedua, Nabi hijrah bulan apa, Pak? Bulan apa Nabi hijrah? Nabi tiba di Madinah persis sesuai dengan tanggal lahirnya beliau. Tanggal berapa beliau lahir? 12 Rabiul Awwal. Ini bukan akal-akalan Nabi, ini by design Allah. Allah yang mendesainkan karena kekasihnya. Singkat cerita, Nabi beserta Abu Bakar itu keluar dari rumah itu tanggal 27 Rajab. Nginaplah di gua apa? Di gua apa Nabi? Gua berapa malam? 3 malam. Berarti di awal Rabiul Awal 27 Safar, kan Muharram, Safar, Rabiul Awal. Bahasa kita Muharram, Safar, mulut nyebutnya kita ya. Terus kalau orang Sunda silih mulut supaya gampang ingatnya. Awal berangkatlah beliau dengan jalur sesuai dengan petunjuk Allah dan ada pembimbingan manusia. Nah, singkat ceritanya, di tanggal 12 Nabi tiba di kota Yasrib yang kita kenal sekarang dengan Madinah. Lalu apa kaitannya dengan Muharram? Oh, Safar. Lalu startnya dari Gua Hira bulan Rabiul Awal. Loh, kok kenapa Muharram? Selain alasan yang pertama tadi, Muharram itu adalah tekad Nabi untuk berhijrah dalam hatinya, dalam jiwanya terjadi di bulan Muharram. Ini ada pelajaran buat kita. Jadi kalau kita mau hijrah apapun, jangan ujug-ujug. Ini ada, karena ini ya, jangan ujug-ujug. Skemakan dengan baik, atur dengan baik, atur strategi dengan baik, minta petunjuk Allah. Termasuk hijrah kita yang tadinya misalnya malas, jangan ujug-ujug. Dari malas sholat tiba-tiba sholat malam 100 rakaat. Setelah itu pingsan kan. Tidak itu yang diminta. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu singkat cerita tentang kenapa
tahun Hijriah. Lalu kenapa Muharram diambil? Karena tadi alasan pertama, momentum setelah melakukan perbuatan besar. Yang kedua, momentum tekad Nabi untuk berhijrah terjadi di bulan Muharram. Nah, belum lagi, walaupun kaul-kaul hadis, bahkan Israiliyat, beberapa ceritanya dari bahasa-bahasa Israel, kejadian-kejadian Nabi terdahulu, kejadian besar itu banyak terjadi di bulan Muharram. Nabi Adam melakukan kesalahan. Besar apa kecil salahnya, Pak? Besar apa kecil Nabi Adam? Dosa besar apa dosa kecil? Kecil. Nabi Adam tidak pernah memusyrikan Allah. Dia hanya mendatangi pohon yang Allah larang. Dan pertobatan Nabi Adam, konon walaupun hadis ini lemah, itu terjadi di tanggal 10 Muharram. Kita persingkat aja. Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun di tanggal berapa? 10 Muharram. Maka ketika Nabi berada di Madinah, ada orang Yahudi di tanggal 10 Muharram itu mereka berpuasa. Kata Nabi, saya lebih berhak untuk berpuasa. Nah, untuk menyelisihi atau untuk membedakan puasanya orang Yahudi dan kita, makalah Nabi, kata Nabi, seandainya tahun depan saya masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah, maka aku akan puasa di tanggal 9-nya atau di tanggal 11-nya. Makalah ada kesunahan bagi kita untuk berpuasa di bulan Muharram tanggal 9 dan tanggal 10. Supaya apa? Supaya beda dengan si Yahudi. Si Yahudi mah hanya tanggal 10 mereka puasa. Nah, jadi Masya Allah, padahal kan yang mencetuskan Umar tuh dan peserta para sahabat, bukan Nabi, tetapi itulah cara Allah disinkronkan dengan kejadian-kejadian besar pada peristiwa-peristiwa Nabi terdahulu. Bahkan konon Nabi Isa alaihissalam diangkat oleh Allah pun. Nabi Isa sudah meninggal apa belum? Belum. Konon itu Nabi Isa diangkat oleh Allah tanggal 10 Muharram. Jadi ini Masya Allah. Jadi tepat sekali. Barangkali ini salah satu alasan kenapa di antara 4 bulan, salah satunya yang Allah muliakan adalah bulan Muharram. Bulan apa saja Bapak Ibu? 4 bulan dari 12 yang Allah muliakan. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram. 3 berurut-urut, 11, 12, 1. Satu lagi bulan Rajab. Itu kalau tidak salah bulan ke-7. Jadi ada satu yang terpisah di bulan Rajab. Maka tugas kita di bulan-bulan yang mulia ini, lakukan pekerjaan baik. Insya Allah, Allah yang akan memuliakan kita. Oh, setiap pekerjaan baik. Apa mesti contohnya? Semua yang baik. Jadi akan memiliki kelipatan-kelipatan nilai. Dengan catatan niatnya tidak memiliki modus apapun kecuali hanya karena Allah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada waktu pendek sebentar ya, kira lebih 20 menit. Nah, kemarin saya diminta tema oleh Pak Soekarno, temanya apa Ustaz? Nah, coba saya agak nyeleneh dikit gitu dari keumuman. Yuk, saya ingat lagu Malaysia itu, dimulakan dengan Bismillah. Nah, bahasa Malaysia kan dimulakan bahasanya ya, bahasa kita dimulai. Nah, yuk coba kita renungkan agar momentum pasca lepas Zulhijjah masuk
Muharram dan memang ini bulan mulia, yuk bismillah kita tancapkan dalam diri kita sehingga ini momentum terbaik kita untuk melangkah menuju Allah. Entah berapa hari ke depan Allah berikan kesempatan pada kita, entah berapa minggu, berapa bulan, berapa tahun ke depan, kita tidak pernah tahu. Tugas kita, kalau bahasa Qurannya bilang please do the best, silahkan lakukan yang terbaik. Itu bahasa Kulon. Anda bilang begitu nyebutnya Pak, do the best. Kulonnya kesonon lagi ke Inggris. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita sedikit kita renungkan Bapak ya. Saya mau tanya untuk kita semua. Berapa kali lafaz bismillahirrahmanirrahim diulang dalam Quran? 100. Ada nggak salah satu surat yang tidak diawali dengan bismillah? Surat apa? Surat berapa jumlahnya? 100 minus 1. Jadi 113 apa 114 kah? Pak. Kan surat 114. Ada satu surat yang tidak boleh diawali dengan bismillah, yaitu surat At-Taubah. Berarti minus 1. Jumlahnya 113. Pertanyaan saya, bismillah diulang 114 kali kah atau 113 kali? 114. Satunya lagi? Gimana Pak? Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Di surat apa itu Pak? An-Naml, insya Allah ayat 30 itu. Jadi tetap jumlahnya 114. Jadi sebagai penambal surat At-Taubah yang tanpa bismillah, Allah cantumkan di surat An-Naml lafaz bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini ayat terbanyak yang diulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ada berapa kali itu Pak? 30. Nanti buka Quran ya. Insya Allah 31. 31 kali. Ya, jadi masih lebih sedikit daripada lafaz bismillah. Nah, kalau kita masuk dulu pada sebuah hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Abu Daud, bahwa kullu amrin dzibalin, bahwa seluruh perkara yang besar itu akan menjadi terputus jika tidak membaca bismillahirrahmanirrahim. Wah, ini landasan kita. Nah, pekerjaan kita ingin nyambung apa ingin putus Pak? Cinta aja putus nggak mau kita ya, apalagi pahala, apalagi nilai kebaikan. Maka syarat untuk tidak putus wajib membaca bismillah. Itu satu. Yang kedua, bismillah seringkali jadi perdebatan, bahkan beda masjid. Tidak usah, kita jangan mau terjebak dengan hal-hal yang selalu muter-muter di situ. Perdebatan tentang apakah bismillah bagian daripada Fatihah atau bukan. Imam Malik menyebutkan bagian apa bukan? Bukan. Jadi kata Imam Malik itu bismillah hanya pengawal, pembuka dari setiap surat. Maka Al-Fatihah tidak diawali dengan bismillah. Maka jangan heran kalau ada imam yang bermadzhabkan Maliki lalu tidak membaca bismillah. Batalkah? Oh, tidak. Imam Hambal, sebagian pengikutnya ada yang mengatakan bagian, tapi pada saat sholat tidak dizohirkan membaca bismillahnya. Yang memasukkan bismillah bagian daripada Fatihah itu adalah yang banyak mayoritas kita ikuti, yaitu Imam Syafi'i.
Jadi dalam hal ini tidak ada perbedaan yang prinsip. Semua mengakui bahwa bismillah bagian daripada Quran, 114 kali diulang. Hanya satu surat yang tidak ada bismillah, tapi tadi ada di surat An-Naml, maka tetap 114 kali. Maka bismillah berarti menjadi penentu. Mudah-mudahan hari ini bismillah kita lebih baik daripada bismillah yang lalu. Gitu ya, renungan Pak ya. Ini ngajinya ngaji, nggak ada kelakar-kelakarnya, nggak apa-apa ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kata-kata yang menghimpunnya hanya 4 kata. Lafad ismun, bismi kan? Ada ismunnya kan? Ada lafad Allah, ada lafad Rahman, ada lafad Rahim. 4 kata Allah himpun, diawali dengan huruf jar yang yang berdiksikan huruf ba, disatukan oleh Allah, bukan oleh Nabi. Muncul satu kalimat yang bernama Bismillahirrahmanirrahim. Nih, saya mau titip untuk kita semua. Mohon diingat, bahasanya kita, berarti yang utama mengingatkan diri saya. Bismillahirrahmanirrahim. Jika Bapak nanti iseng dalam satu Quran, berapa kali lafaz ismun diulang oleh Allah dalam satu Quran? Dan berapa kali dulu atau berapa jumlah huruf yang ada dalam bismillah sampai nirrahim, itu berapa jumlahnya? Coba kita hitung bareng-bareng. Ba. Ada alifnya enggak? Enggak ada. Beda dengan bismi rabbik. Nah, nanti kita nggak usah dikupas itu ya. Ba, sin, mim, alif, lam, ha, alif, lam, ro, ha, nun, alif, lam, ro, ha, ya, mim. Ada 19. Nanti dihitung coba pelan-pelan nanti ya, pada saat sambil melihat. Ada 19 huruf. Ini bukan akal-akalan, ini satu pembuktian mukjizat Allah. Jangan main-main dengan bismillah. Maka jangan mencederai bismillah kita. 19 huruf. Nanti cek oleh Bapak Ibu dalam Al-Quran, berapa kali kata ismun Allah ulang. Itu persis jumlahnya sama dengan lafaz, dengan huruf-huruf yang menghimpun bismillah. Berapa tadi? 19. Jadi satu Quran Allah mengulang lafaz ismun itu 19 kali. 19 dibagi 19 hasilnya 1. Lafaz Allah. Kita sering zikir Allah, Allah, Allah. Berapa kali diulang dalam Quran? Itu insya Allah jumlahnya 2698 kali. Saya ulang, lafaz Allah terulang dalam satu Quran 2698 kali dibagi 19. Ada yang bawa HP? Apakah ada komanya atau bilangan bulat hasilnya? 2698 dibagi 19. Ini supaya awal kita start. 2698 dibagi 19. 142. Ada komanya? Tidak ada. Bilangan bulat hasilnya 142. Ya, maka jangan main-main kita dengan bismillah. Jangan pula dijadikan wapak taruh di pinggang. Bismillah itu suruhnya dipakai, bukan untuk dipinggangkan. Yang ketiga, lafaz apa yang menghimpun?
Ismun Allah, lalu Rahman. Berapa kali lafaz Rahman terulang dalam satu Quran? Itu 57 kali. Bagi 19 Pak Karno. Tiga. Tidak pernah koma hasilnya. Lalu kata terakhir yang menghimpun dalam Bismillahirrahmanirrahim yaitu lafaz Rahim. Berapa kali Allah ulang? 2 kali lipat lafaz Rahman. Berarti 114 kali terulang lafaz Rahim dalam satu Quran. Dibagi 19, otomatis hasilnya 6. Masya Allah. Ada karya manusia yang seperti itu. Itu yang Allah maksud. Kalau Anda main-main dengan Quran, fa'tu bi suratin min misli. Coba bikin satu ayat. Allah tantang. Buat kita tidak akan pernah mampu. Untuk saya, untuk jamaah, satu saja. Jangan permainkan bismillah. Khawatir menjadi laknat kepada kita. Kita bismillah tapi kita munafik. Kita bismillah tapi kita khianat. Kita bismillah tapi kita zalim. Apakah boleh bismillah digunakan untuk pekerjaan khianat? Apakah boleh bismillah digunakan untuk pekerjaan yang zalim? Apakah boleh bismillah untuk mengawali pekerjaan yang bernilai dan berhukum munafik? Kan tidak boleh. Ini yang harus kita momentum, Muharram, robahlah, lompatlah, dan evaluasilah bismillah kita yang lalu menuju bismillah yang sesungguhnya, yang sesuai dengan dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu dari sisi angka dulu sudah takjub luar biasa kita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Secara garis besar dulu. Di situ ada lafaz Allah. Apa perbedaan lafaz Allah dengan lafaz Rabb? Kenapa dalam ini Allah menggunakan katanya Allah, bukan bismi rabbik seperti iqra bismi rabb? Kenapa di sini lafaz Allah? Dan Quran ini bukan untuk Allah. Quran adalah kalamullah, diperuntukkan untuk kita sebagai guidance, sebagai petunjuk bagi manusia, siapapun manusianya. Nanti manusia menjadi klaster. Ada yang menggunakan Quran sebagai benar-benar guidance, disebutlah itu disebut muttaqin. Maka Quran hudal lil muttaqin. Ada manusia tahu dia Quran, tapi tidak mau jadikan Quran sebagai jalan hidupnya. Dia hanya sekedar manusia, dan Quran hanya sekedar bacaan. Bahkan bacaan pun juga jarang dibaca kecuali di bulan suci Ramadan. Kenapa lafaz Allah? Ini tonggak awal kita, Pak. Yang sering kali kita belok bismillahnya. Di sini masalahnya. Kemarin sebelum saya kupas, saya ngisi kajian duhur di salah satu instansi pemerintah. Saya sebut saja di Kejaksaan Agung. Saya terkejut sekaligus terperangap. Anda salah satu pimpinan, maka kita tidak boleh underestimate pada orang. Sangat boleh jadi mereka-mereka yang biasa dengan pakaian dinas, itu justru mereka malah lebih komit terhadap tauhid. Ustaz katanya, kemarin sebulan yang lalu saya nyogok Allah. Nyogok Allah gimana? Anak saya minta dicarikan jodoh.
Dan saya sebagai orang tua tidak memiliki kemampuan untuk mencarikan yang terbaik. Bismillah, saya sogok ya Allah, Ustaz. Sogok gimana, Pak? Suatu waktu saya berjalan ke satu daerah. Ada masjid yang berada di pegunungan. Lalu bangunannya reot, bahkan hampir terbelah. Saya datangi itu masjid. Saya berbicara dengan ketua kampung. Saya sogok Allah. Saya bangun masjid itu. Dan gak banyak, kata dia. Uang saya untuk bangun rumah Allah itu hanya habis di bawah 200 juta. Apa yang terjadi, Pak? Dengan bismillah. Allah turunkan jodoh itu tanpa dicari dan Allah berikan yang terbaik. Kok bisa begitu, Pak? Karena saya yakin dengan bismillah, Pak, katanya. Saya yakin dengan Allah. Tapi saya nggak bisa ngaji, Pak. Hanya dalam hati saya hanya modal yakin. Ngaji saya nggak bisa, kata mereka. Pak. Langsung saya begini. Ada orang yang ngaji fisiknya jarang, tapi ngaji manawinya dengan aplikasinya dia pakai. Dia sogok ke Allah lewat keyakinan yang utuh, tidak pernah goyah, bahwa memang jodoh itu adalah Allah yang menentukan. Saya tidak memiliki kemampuan, kapasitas memilih yang terbaik. Saya sogok ke Allah. Yang nyogok Allah adalah membangun salah satunya rumah Allah di tempat yang sangat dibutuhkan. Allah turunkan jodoh itu. Masya Allah, Ustaz. Nah, kira-kira kita berani nggak tuh, Pak? Nah, kita kan nyogok Allahnya angot-angotan kan, Pak? Ngisi koropak masjid aja ngambil masih yang ada gambar pedangnya kan? Gambar pedang itu ada uang berapa? 1.000 ya. Yang ada. Ayo. Nah, lafaz Allah ini adalah tauhid. Tauhid setidaknya ada dua terbagi, ada uluhiyah, ada rububiyah. Maka ketika lafaz Allah dalam ayat manapun kita ucapkan, pastikan kita sedang bertauhid dengan Allah yang bermakna tauhid uluhiyah, mengilahkan, mentuhankan dia Allah semata. Jadi bismillah adalah memiliki makna terdalam dari nilai tauhid. Bismillah adalah tonggak ibadah kita kepada Allah. Jadi, maka sekecil apapun yang kita lakukan yang diawali dengan bismillah, tidak ada yang tidak bernuansa ibadah, karena kita sudah menggadaikan diri kita, menggadaikan pekerjaan kita, niatnya hanya satu, karena ibadah kepada Allah dengan menyebut bismillah, bukan bismi rabbik. Kalau ini masuk dalam relung kita, terus kita kawal, insya Allah kepentingan-kepentingan di luar ibadah itu akan terkikis. Cuma saja, Pak, lafaz Allah itu huruf pertamanya apa? Alif. Lepaskan alifnya jadi apa? Apa bacanya kita? Allahu. Lepaskan alifnya. Lillah. Lepaskan alif lam yang kedua pertama. Lahu. Kan? Allahu. Lepaskan alifnya, kita baca lillah. Lepaskan lam yang pertama, kita baca lahu. Lepaskan lam yang keduanya, kita baca hilangkah makna Allahnya? Tidak. Itulah kenapa para tasawuf, para ahli zikir ketika berzikir, karena dia sudah menyatu dengan Allah, dia cukup batinnya mengatakan tapi buat kita jangan, karena kita bukan ahlinya. Bacalah pada Allah. Ini satu pembuktian bahwa Allah tidak pernah mampu kita lepaskan kapan dan dimanapun.
Dan pada saat apapun pekerjaan yang kita lakukan, demi Allah, Allah tidak pernah bisa lepas dari kita. Yang rugi adalah kita ketika kita melakukan pekerjaan tanpa bismillah atau mencederai bismillahirrahmanirrahim. Korupsi mestinya nggak ada kan Pak di Indonesia ya? Mestinya korupsi nggak ada. Kalaupun ada, mestinya oleh orang-orang yang tidak pernah membaca bismillah. Mampetin jalan-jalan mestinya nggak ada. Mampetin gorong-gorong mestinya nggak ada. Jadi jangan dikira ibadah itu hanya sholat, puasa, zakat, dan sebagainya. Justru nanti kita kupas. Bismillah.